Setiap hari, saya akan upload satu video selama 30 hari berturut-turut setiap jam 4 sore. Halo umat gambar dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Artupida. Jika ini pertama kali kalian di sini, kalian pemula, lalu kalian pengen belajar gambar yang benar, kalian pengen tahu banyak hal seputar menggambar, kalian bisa mulai dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol belnya. Jangan lupa tekan jempol ke atas, share ke teman-teman kalian jika kalian merasa video ini berguna untuk kalian, dan tinggalkan komentar biar kita bisa berdiskusi di kolom komentar. 3 tips ketika bingung gak punya ide. Ketika kalian bikin karya selama ini, mungkin kalian akan banyak banget sering ketemu hal ini ya. Kalian bingung banget, kalian udah niat gambar nih, kalian udah pengen banget gambar, kalian udah nyiapin alatnya, kalian udah menyiapkan segalanya, lihat, kalian udah menyiapkan macam-macam ya, mulai dari cemilan, kopi, teh, susu, dan lain sebagainya. Tapi begitu kalian buka kertasnya, siap-siap mau menggambar, pensilnya udah nempel di kertas, tiba-tiba blank. Kalian gak ngerti harus ngapain. Tiba-tiba tadinya rencananya pengen gambar Naruto misalnya, tiba-tiba pas mau gambar Naruto itu udah gak pengen lagi. Rasanya itu kayaknya Naruto kurang deh. Tapi gambar apa ya gitu. Atau misalnya kalian pengen gambar pose orang lagi berantem, tapi begitu kalian mau gambar berantem, tiba-tiba kan kepikiran hal lain. Nah, kadang-kadang seperti itu juga. Atau kadang-kadang kalian pas mau gambar tiba-tiba hilang aja gitu. Kalian tiba-tiba kayak seolah-olah awalnya itu tadinya kalian punya ide, terus tiba-tiba kalian rasanya ide itu menghilang, lenyap entah kemana. Nah, di sini saya akan share 3 tips singkat, 3 tips simple yang biasa saya lakukan ketika saya nggak punya ide. Tips yang pertama, terima aja bahwa kita nggak harus selalu punya ide. Ini penting banget buat kalian ya. Jadi nggak apa-apa nggak punya ide, kalian nggak harus selalu punya ide kok. Kadang-kadang kita itu menjadi gak punya ide karena kita selalu pengen punya ide. Nah, di sini agak jadinya kayak lingkaran setan ya, karena kalian pengen punya ide banyak, tapi justru gara-gara itu kalian malah jadi gak punya ide. Nah, di sini dengan kalian menerima bahwa kalian gak punya ide, ini adalah kesempatan bagus untuk kalian mampu untuk introspeksi sebenarnya. Kenapa saya bisa gak punya ide? Nah, dari situ kalian bisa cari akar masalahnya. Jadi di sini penting banget untuk kalian menerima diri kalian. Kalau memang kalian itu nggak punya ide, itu nggak apa-apa. Lalu setelah kalian menerima diri kalian bahwa kalian itu nggak punya ide, kalian bisa mulai ke langkah selanjutnya. Nomor 2, coba kalau kalian lagi mentok, kalian jangan duduk di kursi deh. Kalian jangan diem di meja kalian. Coba kalian keluar. Kalian jalan aja tanpa tujuan, dan saya sarankan kalian sambil jalan, kalian bawa sketchbook atau catatan kertas kecil atau apapun yang enak kalian bawa. Pokoknya kalian jalan aja keliling. Entah kemana kalian jalan aja gitu. Keluar dari zona nyaman kalian. Jadi selama ini mungkin kalian nyaman jalan ke kanan gitu. Coba kalian jalan ke kiri deh, ke kiri rumah. Setelah keluar rumah kalian ke kiri. Tapi ya harus dilihat ya apakah kalian itu jalannya itu tempatnya berbahaya atau enggak gitu. Jangan-jangan kalian main jalan keluar terus kalian jalannya ke sawah gitu, terus kalian kesasar terus jadi hilang gitu kan. Itu kan bahaya, penyemplung kali. Nah, tapi di sini yang penting bukan soal kalian nyasar atau enggak, tapi kalian itu keluar dari zona nyaman kalian. Kalau biasanya kalian keluar rumah jalan itu ke warung, coba kalian jalan keluar rumah itu ke pasar gitu misalnya, atau ke pinggir jalan atau kemana. Tapi yang jelas tetap hati-hati ya, karena kalau kalian terlalu heboh gitu, kalian kejauhan jalannya juga bahaya. Sebenarnya dengan kalian jalan, dengan kalian keluar rumah dan jalan itu, ada sesuatu hal yang terjadi di otak kita. Ketika kita nggak dari awalnya duduk, terus kita nggak punya ide, terus kita berdiri, terus kita jalan, ada sesuatu yang terjadi di otak kita, di tubuh kita terutama ya. Nah, di tubuh kita itu yang terjadi adalah pertama, detak jantung kita itu akan meningkat. Karena kita kan jalan ya, dengan jalan kan otomatis kita membakar kalori, tekanan darah naik, terus peredaran darah jalan. Dengan peredaran darah yang jalan meningkat ini, otomatis suplai darah ke otak itu akan bertambah. Nah, jadi di sini dengan kalian jalan, gak cuma duduk, itu darah itu yang tadinya ketika kalian duduk itu darah itu
gerakannya lambat, slow gitu, yang membuat kita jadi ngantuk gitu ya. Ketika kalian berusaha untuk menggerakkan tubuh kalian, apalagi kalian keluar rumah ya, dengan keluar rumah kan kalian mendapatkan suplai oksigen yang kalau di kamar kan oksigennya itu aja ya, apalagi kamar kalian pengap, gak ada jendelanya, gelap gitu. Ketika kalian keluar rumah, kalian ketemu paparan oksigen yang tinggi kena sinar matahari, atau misalnya kalian keluar malam juga gak apa-apa, atau sore gitu ya, tapi pamit dulu ya sama emak bapak biar gak dicariin. Ntar kalian alasannya, mak mau keluar jalan, mau cari inspirasi, ujung-ujungnya ke warnet gitu, sama aja duduk lagi gitu. Maksud saya adalah kalian keluar bawa sketchbook, coba kalian cari inspirasi sambil jalan. Dengan demikian ketika kalian jalan, suplai oksigen ke otak ketika kalian menerima gerakan tubuh kalian itu bergerak, tekanan darah meningkat, peredaran darah lancar, dan kalian menghirup oksigen lebih banyak, itu otak akan bekerja lebih baik. Kenapa? Karena otak membutuhkan darah sebenarnya. Otak itu butuh oksigen yang banyak untuk dia mampu berpikir keras. Jangan-jangan selama ini kalian gak punya ide itu ya gara-gara kalian posisi duduknya salah mungkin. Karena otak kalian jadi gak punya oksigen untuk biar berpikir gitu. Nah, oke, jadi tips kedua ini adalah coba kalian jalan keluar rumah, terus kalian bawa kertas, fokus untuk gak usah mikirin ide, kalian cukup jalan aja sambil kalian menikmati sekeliling. Nah, sesekali kalian bisa mikirin kalian itu pengen gambar apa. Nah, dengan situ kalian akan lama-lama kalian akan mendapatkan sebuah pertanda gitu kira-kira. Kalau misalnya nggak punya ide udah jalan dan lain-lain gimana? Ya nggak apa-apa, pulang aja lagi. Mungkin hari itu kalian lagi capek, ya lanjutin besok. Tapi jangan keterusan. Kalau keterusannya memang jangan-jangan memang nggak mau gambar aja gitu, nggak mau cari ide, nggak mau menyelesaikan apa yang lagi kalian selesaikan gitu. Nomor 3, coba kalian ketika nggak punya ide, kalian keluar, nggak usah keluar rumah, tapi kalian coba keluar dari zona nyaman kalian dan kalian menikmati karya yang di luar apa yang kalian nikmati selama ini deh. Kalian coba lihat-lihat, kalian bisa browsing ya. Kalian lihat-lihat karya yang keren-keren gitu. Kalian nikmati karya orang lain yang keren. Coba kalian lihat, manfaatkan sosial media, manfaatkan internet itu untuk membuat kalian terinspirasi. Nah, di sini ketika kalian melihat banyak karya di luar zona nyaman kalian, sebenarnya ada pancingan-pancingan yang mungkin bisa kalian rasakan. Oh, kayak gini bagus juga ya. Oh, gini bagus juga ya. Nah, dengan demikian ketika kalian udah mulai terpancing, idenya akan mulai jalan tuh. Nah, di sini penting ya untuk kalian tahu bahwa ide itu nggak akan pernah muncul kalau kalian informasi yang ada di otak kita itu sedikit. Prinsip saya adalah kalau misalnya kalian punya ide banyak, itu ya akibat kalian punya wawasannya banyak. Makanya di sini kalau kalian pengen sebagai pemula pengen berkembang ya, jangan anti baca buku, jangan anti nambah wawasan, jangan anti kalian itu mengulik lebih dalam tentang sesuatu. Misalnya kalian pengen gambar kapal perang, ya kalian coba selidiki kapal perang itu sejarahnya bagaimana, cara berjalannya bagaimana, dia itu bahan bakarnya pakai apa. Coba selidiki sampai sedalam itu sambil kalian gambar. Jadi nggak cuma asal nyontoh aja, kalian harus pelajari banyak hal seputar hal itu. Oke, tips terakhir bonus untuk kalian agar kita nggak bingung punya ide adalah coba ketika kalian sudah mendapatkan ide, kalian mulailah dengan eksekusi yang sederhana saja. Misalnya kalian pengen gambar Naruto, lalu kalian punya ide nih, aku mau gambar Naruto. Coba kalian mulai dari sederhana deh, kayak misalnya gambar Naruto kepalanya aja, misal, atau tangannya Naruto aja, atau misalnya kalau itu sulit pun coba matanya Naruto aja. Nah, harapannya adalah dengan kalian mau memulai sedikit demi sedikit seperti itu, kalian itu yang terjadi di otak kalian adalah otak kalian itu terpompa oleh yang namanya dopamin. Dopamin itu sesuatu yang muncul, hormon yang muncul di otak ketika kita itu mampu menyelesaikan sesuatu. Apa yang terjadi ketika kita gambar dan kita stop karena nggak sesuai sama yang kita mau? Dopamin akan nggak muncul dopamin. Akibatnya itu yang membuat kita jadi nggak nikmat gambar. Dopamin itu muncul ketika kalian mampu menyelesaikan sesuatu yang sesuai target kalian. Jadi di sini agar dopamin kalian itu selalu muncul, karena kalian butuh dopamin ya ketika gambar,
Tanpa dopamin agak sulit kalian menyelesaikan gambar karena kalian jadi nggak excited. Kalian menjadi nggak semangat, nggak penasaran sama gambarnya. Dengan dopamin yang cukup, kalian akan selalu terinspirasi, selalu semangat, dan kalian akan selalu pengen nyelesain. Nah, caranya untuk meningkatkan dopamin bagaimana? Dengan cara selesaikanlah sedikit demi sedikit. Misalnya gambarnya bergede, kalian buat target. Hari ini aku mau bikin tangannya aja. Gitu. Atau kalian bisa mulai dengan hal-hal sederhana di sekeliling kalian sebelum gambar. Kalian beresin meja dulu. Nah, habis itu baru gambar. Oke, selamat mengerjakan challenge-nya. Dan jangan pernah malu menjadi pemula, karena yang jago pun semuanya berawal dari pemula. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap menggambar, tetap jaga kesehatan. Dan selamat mengikuti challenge Art to Buburit hari ke-17. Dadah.